Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel kita hari ini, yaitu pembelajaran tentang teks laporan percobaan. Lebih jelasnya, marilah kita mengikuti video pembelajaran dengan seksama. Baiklah anak-anak, kita saksikan video kita hari ini tentang teks laporan percobaan. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengertian teks laporan percobaan, macam-macam model teks laporan percobaan, fungsi teks laporan percobaan, ciri teks laporan percobaan, dan struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah pengertian teks laporan. Teks laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya atau dapat dimaknai sebagai teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan atau reports ini disebut juga sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria. Kemudian model teks laporan. Model teks laporan yang pertama adalah teks laporan hasil observasi yang dikenal dengan teks LHO. Kemudian yang kedua adalah teks laporan percobaan dan yang ketiga adalah teks laporan eksperimen. Pada pertemuan hari ini kita akan fokus mempelajari tentang teks laporan percobaan. Berikut adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama adanya fakta. Fakta kita peroleh dari hasil percobaan yang kita lakukan. Fakta merupakan kebenaran yang ada, yang bisa berupa data atau hal-hal yang terdapat pada percobaan. Yang kedua adalah bersifat objektif, sesuai dengan objeknya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Ketika kita melakukan percobaan, maka hal-hal yang terdapat pada laporan percobaan yang kita lakukan harus kita tulis secara objektif sesuai dengan kebenaran yang ada. Yang ketiga adalah penulisan lengkap dan sempurna sesuai dengan kegiatan percobaan yang dilakukan. Dalam hal ini, penulisan ketika kita melakukan percobaan, maka penulisannya harus sesuai dengan struktur teks laporan percobaan. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan hal-hal yang menyimpang, hal yang mengandung prasangka, atau menggunakan kata-kata yang meragukan kebenaran hasil percobaan. Contohnya, ketika kita menemukan data sekitar 60%, maka kata sekitar tidak boleh kita cantumkan karena kata sekitar itu hal yang tidak pasti. Hal itulah yang dikatakan meragukan kebenaran. Yang kelima, disajikan secara menarik, baik dengan bahasa yang jelas, isinya berbobot dan logis. Dikatakan menarik atau dikatakan bahasanya jelas, bahasanya yang ditulis adalah bahasa yang komunikatif, kemudian bahasanya yang tidak dipengaruhi oleh dialek kita sehari-hari, dan apa yang kita sajikan dapat diterima secara logika. Berikut adalah fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama sebagai informasi, karena setelah kita melakukan percobaan, maka apa yang kita peroleh bisa merupakan informasi untuk semua yang membutuhkan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa apa yang kita lakukan selama proses percobaan, selama kita melakukan percobaan, bahwa untuk mengetahui bukti kebenaran, inilah hasil teks laporan dapat dijadikan sebagai bukti otentik. Yang ketiga, sebagai bahan dokumentasi. Ketika kita melakukan teks laporan percobaan, kita membuat teks laporan percobaan, maka hasil dari teks ini bisa kita dokumentasikan, bisa kita simpan. Sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita bisa menggunakan sebagai referensi. Kemudian yang keempat, sebagai pemecahan masalah untuk mencari kebenaran. Dalam poin ini,
Misalnya, kita meragukan suatu makanan yang warnanya sangat menyolok sekali. Nah, kita ingin mengetahui apakah makanan yang menyolok itu mengandung zat-zat yang merugikan kesehatan, maka kita melakukan percobaan. Nah, disinilah ketika kita melakukan percobaan, kita memecahkan masalah. Kita menemukan hasil kebenaran dari uji makanan dengan zat warna yang menyolok. Kemudian yang kelima, pertanggungjawaban. Teks laporan percobaan yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, teks laporan percobaan mempunyai model struktur. Yang pertama, judul. Yang kedua, adanya tujuan. Yang ketiga adalah kajian teori. Yang keempat, adanya alat dan bahan yang kita gunakan selama melakukan percobaan. Kemudian ada penulisan langkah-langkah selama percobaan. Kemudian ada hasil percobaan. Dan yang terakhir adalah simpulan. Pada struktur yang pertama ini dilakukan untuk menulis laporan percobaan sesuai dengan yang kita lakukan selama kita melakukan percobaan. Jadi ketika kita melakukan percobaan, struktur teks yang pertama inilah yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua yaitu adanya umum atau klasifikasi pernyataan. Klasifikasi pernyataan menentukan klasifikasi aspek dari suatu, seperti kita akan menulis tentang hewan, alam, atau tumbuhan dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah uraian. Uraian ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup, dan menggunakan bahan, alat, atau perilaku ilmiah dan hal khusus. Nah, pada struktur yang kedua ini kita menulis berdasarkan literasi yang sudah ada, berdasarkan bacaan yang sudah ada, maka kita tulis seperti pada struktur yang kedua. Berikut kita lihat contoh teks laporan percobaan sesuai dengan struktur yang pertama. Di sini kami atau kita akan melakukan percobaan tentang bahan bekas. Apakah bahan bekas yang kita gunakan bisa dimanfaatkan? Maka kita melakukan teks percobaan sebagai berikut. Nah, di situ bahan bekas, kita gunakan kain bekas yang semula tidak dimanfaatkan, maka kita olah agar untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan bisa bermanfaat, juga bisa bernilai jual tinggi. Nah, bentuk teks seperti ini digunakan ketika kita melakukan proses percobaan. Kemudian contoh teks yang kedua yaitu teks laporan percobaan yang kita lakukan ketika kita mempunyai suatu referensi atau bahan bacaan tentang Venus. Nah, kita kalau kita sudah mempunyai sumber bacaan, maka kita tulis dalam bentuk struktur yang kedua. Nah, anak-anak, itulah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Diharapkan kamu bisa mempelajari tentang LKPD di buku paket Bahasa Indonesia. Sekiranya nanti ada hal-hal yang kurang jelas, kamu bisa bertanya di kolom komentar. Kemudian kalau kamu berkenan juga kamu bisa subscribe sehingga kamu bisa mengikuti video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.